Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali pagi ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GPKP Klasik Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pagi ini, tentu kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami pada saat ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus menyatakan sebuah kebenaran yang penting, kebenaran yang besar bagi para murid-murid. Dia berkata bahwa sebentar lagi Dia akan pergi ke Yerusalem, dan di sana Dia akan mengalami berbagai-bagai penderitaan yang luar biasa. Dia akan ditangkap, Dia akan disiksa, dan Dia akan dibunuh. Dan yang melakukan ini adalah para imam-imam, ahli-ahli Farisi, guru-guru agama. Dan setelah kematiannya Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu saja kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus mengejutkan para murid-murid, karena sebelumnya mereka sungguh bersuka cita, karena mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah Mesias yang akan berperang melawan para penjajah, yang akan membebaskan umat Tuhan dari berbagai penderitaan. Mereka membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang penting, kekuasaan yang besar di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Karena mereka tidak pernah menyangka dan menduga bahwa Yesus harus mengalami banyak penderitaan, dan mereka tidak menginginkan itu, karena mereka tidak mengetahui bahwa keselamatan yang akan didatangkan bagi manusia itu adalah proses penebusan terhadap dosa-dosa, dan proses itu harus dilalui melalui penderitaan. Oleh karenanya Tuhan Yesus menegur murid-murid, secara khusus kepada Petrus yang berkata bahwa semua itu tidak akan pernah terjadi kepada Yesus. Yesus
marah dan menegur Petrus dengan keras bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus itu adalah bisikan dari iblis, sehingga Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menjadi perenungan kita melalui teks kita pagi ini? Yang pertama, bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus bagi kita adalah sungguh sangat mahal, sungguh sangat berharga melalui penderitaan dan kematian oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya mari kita menjaga jangan sampai keselamatan yang sudah dikaruniakan bagi kita itu rusak karena keinginan daging, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadi seorang pengikut Kristus harus bersedia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Karena kita diutus ke tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita jangan takut, saudaraku, karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita harus tetap hidup setia, berpegang kepada firman Tuhan, meneladani Kristus yang setia melakukan misinya sampai akhir, walaupun banyak penderitaan yang dialaminya di dalam menunaikan misinya. Kita juga sebagai orang Kristen memiliki misi khusus untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah dunia sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan tentu saja kita akan melakukannya dengan setia sampai kedatangan Yesus Kristus, walaupun begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan begitu banyak tantangan dan pergumulan yang akan kami alami di dalam mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus. Tapi kami sungguh yakin Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga harus hidup setia kepada Tuhan sampai akhirnya nanti, sehingga pada saatnya nanti kami akan menerima anugerah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat rencana fundraising yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret yang akan datang. Engkau berkati sehingga melalui fundraising ini dana untuk pelaksanakan sidang majelis sinode akan dapat terkumpul dan acara sidang majelis sinode berlangsung dengan baik. Engkau berkati panitia, baik panitia pusat dan panitia pengumpulan dana di wilayah kami, sehingga mereka tetap bersemangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian mendukung dalam doa dan dana, sehingga apa yang kami harapkan dapat tercapai. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit, pergumulan duka cita, dan pergumulan akan masalah-masalah dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi situasi-situasi yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, anak-anak Tuhan yang akan melakukan aktivitasnya hari ini, Engkau yang memberkati mereka, sehingga aktivitasnya dapat dilakukan dengan baik. Engkau jauhkan dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari kuasa-kuasa gelap yang mencoba mengganggu pekerjaan dan aktivitas kami. Di atas semua itu ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan sempurnakan doa kami ya Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom, Rasmujua.